Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop ultrabook lah bisa dibilang, dan ini dari HP yaitu HP Envy 13X360 versi tahun 2020-nya. Sebelumnya gue juga udah sempet ngebahas untuk Envy 13X360 yang menggunakan Ryzen 7 3700U. Nah, kali ini dia udah menggunakan Ryzen 4000 series untuk CPU-nya. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, gue akan bahas aja langsung ultrabook yang satu ini, karena ini menurut gue adalah salah satu ultrabook yang memang menarik. Dari generasi sebelumnya pun gue ngerasa Envy 13X360 itu adalah sebuah ultrabook yang sangat-sangat menarik. Oke, jadi untuk ultrabook yang satu ini secara desain tentunya ini adalah sebuah ultrabook yang simple, ringkas. Abis itu ini juga memiliki warna yang gue bisa bilang ini adalah warna yang sangat mewah ya, hitam agak kecoklatan gitu. Habis itu detail-detailnya juga itu sangat diperhatikan, seperti ada logo Envy di bagian belakang bertulisan kecil kayak gitu. Habis itu di dalamnya juga ada tulisan kecil Envy dan ukurannya juga nggak terlalu besar. Laptop atau ultrabook yang satu ini juga punya bobot yang sangat ringan karena bobotnya ada di angka 1,26 kg dengan dimensi 30,65 kali 19,46 kali 1,6 cm. Meski laptop ini tercatat ketebalannya adalah 1,6 cm, sebenarnya laptop ini kalau kita pegang dan kita angkat itu nggak berasa ketebalannya seperti apa, karena sebenarnya yang 1,6 cm itu adalah di bagian tengahnya, karena di bagian samping sampai agak ke dalamnya itu sebenarnya itu di bawah 1,6 cm. Karena ultrabook yang satu ini tipenya adalah 2-in-1 dan sesuai namanya juga yaitu X360, maka hinge-nya ini bisa diputar hingga 360 derajat. Yang berarti ultrabook ini juga bisa dimanfaatkan menjadi sebuah tablet. Dan ini juga akan mempermudah kita kalau misalkan kita lagi meeting dengan klien, jadi nggak perlu digeser, diputar gitu laptopnya. Bukan lebih mempermudah sih, lebih tepatnya jadi lebih kelihatan keren juga gitu. Kalau misalkan kita lagi mau ngasih unjuk sesuatu ke klien, kita tinggal balikin aja layarnya, habis itu klien kita bisa langsung lihat gitu, dibandingin muter-muterin laptop segala. Lalu kalau soal keyboardnya di Envy 13X360 tahun 2020 ini keyboard yang asik banget menurut gua, premium banget. Sayangnya lagi-lagi HP masih menempatkan tombol power di atas backspace. Cuma meski gue bilang itu sebuah kekurangan, untungnya di Envy 13X360 ini tombol powernya itu kalau misalkan kita kesenggol atau kepencet itu nggak langsung mati. Jadi kalau misalkan kita pencet sekali dia nggak mati, dan kalau kita tekan pun itu dia larinya nggak ke shutdown tapi larinya ke mode standby. Kamera kill switch juga seperti biasa dihadirkan untuk laptop premiumnya HP. Tapi kali ini untuk kamera kill switch-nya itu dia seperti tombol on off digital aja karena ada di keyboard. Karena kalau misalkan gue ngeliat di seri Envy yang sebelumnya itu kamera kill switch-nya seperti switch analog lah. Jadi benar-benar powernya yang dimatiin. Tapi kalau ini cuma mode on off aja. Tersedia juga untuk sensor fingerprint di Envy 13X360 yang satu ini. Tapi penempatannya gue rasa akan jauh lebih keren kalau misalkan fingerprintnya ini ada di area I/O port, bukan di sebelah arrow key yang ada di keyboard. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas adalah soal I/O port. Untuk I/O portnya ini terdapat USB 3.2 dan USB Type-C serta micro SD reader. Sayangnya karena ini platform AMD, maka USB Type-C belum mendukung Thunderbolt 3. USB Type-C udah bisa digunakan untuk output display ke monitor dan dongle untuk memperluas standar I/O aja, yang berarti belum bisa diakselerasi dengan GPU eksternal lewat Thunderbolt. Selanjutnya adalah soal layar. Jadi layarnya ini dia berukuran 13,3 inci beresolusi Full HD dengan panel IPS yang low power. Low power di sini seharusnya itu mungkin cuma makan daya, seharusnya cuma sekitar 1 watt lah. Dan refresh rate-nya tentu aja 60 Hz, tapi ini udah touchscreen, dan touchscreen ini juga bukan cuma sekedar touchscreen aja. Ini udah mendukung untuk stylus. Abis itu soal akurasi warna juga ini sRGB-nya udah 98%. Jadi gua rasa ini layarnya udah mendukung banget apabila lo adalah seorang content creator atau lo seorang desainer, editor, apalagi ditambah lagi ini juga di dalam paket penjualannya udah mendapatkan stylus juga. Jadi gua rasa udah sangat-sangat oke di bagian layarnya ini. Lalu tersedia juga SD webcam di bagian atasnya, dan untuk bezel ini bezelnya udah sangat tipis dan HP menyebut ini adalah narrow bezel. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi. Jadi untuk Envy 13X360 2020 itu menggunakan CPU AMD Ryzen 7 4700U dengan integrated GPU Radeon Vega 7, RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel,
NVMe SSD 512GB, Wi-Fi AC dengan Bluetooth 5, include dengan Windows 10 plus Office Home Student. Mengenai opsi upgrade-nya, Ultrabook ini cuma bisa di-upgrade untuk M.2 NVMe-nya aja. Jadi kalian masih bisa ganti kalau misalkan kurang puas pakai 512GB, mau ganti 1TB, 2TB itu masih bisa karena belum disolder untuk NVMe-nya, tapi untuk RAM itu udah nggak bisa di-upgrade lagi karena RAM-nya memang udah disolder. Dan menurut gua dengan RAM 16GB kayaknya untuk Ultrabook udah oke-oke aja dan udah cukup-cukup aja lah ya. Jadi gua rasa kayaknya memang RAM nggak perlu di-upgrade di Ultrabook yang satu ini. Untuk power adapternya, Ultrabook yang satu ini punya power adapter dengan daya 65 watt. Sayangnya ini bukan single cable, jadi masih ada kabel tambahan. Yang dimana kabel tambahannya itu ukurannya cukup besar. Jadi gua rasa kayaknya ini masih oke-oke aja, cuman kalau bisa sih power adapter 65 watt itu ya single cable aja sih, bakalan lebih ringkas lagi lah gitu. Oke, lalu selanjutnya untuk daya tahan baterainya sendiri di NV13X360 ini bisa bertahan hingga 10 jam lebih itu dengan internet aktif dan juga untuk playback video. Jadi ini udah termasuk laptop yang sangat irit menurut gua, mengingat ini laptop yang tipis apalagi ukurannya cuma 13,3 inch. Lalu untuk utilities, HP punya yang namanya Command Center, terdapat thermal profile atau performance profile ya bisa dibilang, yang dimana itu terdapat mode recommend, habis itu performance, habis itu comfort dan juga quiet. Dan ini nanti semuanya akan gua kasih lihat pada pengujian performance setelah ini. Oke, di Cinebench R15 ini setelah gua tes untuk performa CPU-nya. Untuk CPU 15 watt memiliki 8 core 8 thread sangatlah luar biasa. Pada Cinebench R15 bisa mendapatkan skor 1000 lebih untuk mode performance, rekomen di angka 800-an konstan, sementara comfort di sekitar 700-an. Untuk suhu CPU-nya sendiri, gue belum bisa merekomendasikan untuk menggunakan mode performance karena suhunya udah mulai terlalu tinggi. Meski Cinebench R15 emang cukup menyiksa untuk CPU 15 watt, apalagi ini 15 wattnya 8 core juga gitu CPU-nya. Lebih disarankan untuk pakai mode recommend atau comfort aja karena suhu jauh lebih beres dan adem. Meski emang hasil performance-nya jadi nggak sekencang di mode performance. Selanjutnya adalah performance untuk integrated GPU-nya yaitu Radeon Vega 7. Di sini memiliki performa yang udah sangat optimal berkat konfigurasi RAM-nya juga yang udah dual channel, membuat grafik skornya ini udah tembus ke angka 3599 di 3D Mark Firefly. Jika kalian mau ngedit video dengan RAW 4K di Adobe Premiere Pro, itu sebenarnya kalian udah bisa-bisa aja, cuma untuk kualitas playback mungkin nggak bisa sampai full. Sebenarnya kalian masih bisa pakai di kualitas tengah atau pakai di seperempat. Tapi tenang aja karena layarnya ini kan cuma 13,3 inch. Jadi gambarnya masih belum kelihatan pixelate. Seenggaknya kita udah bisa ngedit dengan lancar di laptop ini, dan ini layarnya juga udah sangat mendukung karena tadi sRGB-nya juga udah 98%. Sayangnya di Adobe Premiere memang untuk OpenCL di integrated GPU-nya AMD ini memang masih agak-agak gimana gitu. Jadi untuk rendernya memang kita masih perlu sabar-sabar sedikit untuk rendernya. Cuma balik lagi karena ini adalah sebuah Ultrabook, sebenarnya itu masih hal yang sangat-sangat wajar ketika sebuah Ultrabook itu rendernya nggak secepat di desktop PC. Itu sebabnya tadi gue sempat menyinggung soal yang namanya Thunderbolt 3, yang dimana biasanya Thunderbolt 3 itu ada di Ultrabook. Karena biasanya kalau misalkan kita masuk ke production house, apalagi production house-nya yang udah besar-besar banget, kalau editornya menggunakan Ultrabook, biasanya production house-nya menyediakan GPU eksternal dan dicolokin lewat Thunderbolt 3. Jadi editornya bisa ngedit dimanapun dan kapanpun. Ketika mereka mau render, dia bisa colokin GPU eksternal biar rendernya jauh lebih cepat kayak gitu. Oke, lalu laptop ini juga bukan sebuah laptop gaming tentunya, jadi gue nggak bisa merekomendasikan lo untuk beli laptop ini, apalagi ini juga harganya udah di atas 15 juta gitu ya. Jadi laptop ini pastinya bukan diperuntukkan untuk bermain game, tapi kalau lo mau main game cuma sekedar untuk iseng-iseng aja, sebenarnya bisa-bisa aja, karena di sini untuk main game Dota 2 juga itu dengan setting fastest udah bisa dapat di 140 fps. Habis itu kalian kalau mau main GTA 5 juga dengan normal preset itu 30-40an juga sebenarnya udah bisa untuk main GTA 5. Lalu untuk CSGO juga untuk setting very low kalian bisa dapetin rata-rata 116 fps, dan tentu dengan fps segini main CSGO juga belum kompetitif ya. Dan yang pastinya kalau misalkan kalian mau main game di laptop ini, kalau gamenya model-model kayak Fall Guys, Among Us ya, tentu
kalian udah bisa sangat-sangat kompetitif lah ya untuk main game itu ya. Dan gue sangat bersyukur di NV13X360 ini karena HP di sini benar-benar nggak memangkas sama sekali soal NVMe SSD bawaannya. Ini memiliki kecepatan yang menurut gue salah satu NVMe yang paling cepat. Karena untuk sequential speednya read itu dapat di 3,5 GB per second, habis itu untuk write-nya dapat di 3 GB per second. Jadi salut sama HP karena nggak memangkas bagian ini, yaitu NVMe SSD. Kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan. Untuk harga, NV13X360 2020 ini punya harga di 17,999 juta rupiah. Ya, 18 juta lah gitu. Itu adalah harga resmi dari HP. Tapi kalau kalian cari-cari di e-commerce yang resmi ya, atau di toko-toko lain, kalau misalkan lagi ada promo atau apa, jelas pasti lebih murah daripada itu. Lalu untuk garansi, ini udah garansi 2 tahun, include dengan Windows 10, habis itu include juga dengan Office Home Student, habis itu juga udah ada Accidental Damage Protection. Nggak cuman itu aja, HP juga bonusin dongle, jadi buat yang ngerasa IO portnya kayaknya masih kurang tuh, dongle-nya nggak perlu beli lagi, dongle-nya udah disediain, habis itu stylus juga udah disediain sama HP, jadi lumayan banget, nggak perlu beli stylus lagi yang dimana stylus itu biasanya harganya juga kan nggak murah gitu ya. NV13X360 2020 ini untuk level Ultrabook, apalagi Ultrabook 2-in-1 seperti ini, jelas harga yang sangat masuk akal. Desain super premium, komponen serba ngebut, suhu emang agak tinggi, tapi gua rasa Ultrabook emang bukan untuk skenario penggunaan berat seperti Blender atau Cinebench. Dan masih ada solusi thermal profile yang bikin suhunya tetap adem. Gue bisa komplain laptop ini, tapi rasanya HP udah kasih solusinya juga. Jadi gue mau komplainnya juga bingung gitu, karena gue udah komplain di satu poin, tapi sebenarnya di dalam laptop ini solusinya udah ada gitu. Ya kalau misalkan nggak mau terlalu panas, kita ada kok profilnya, dan itu masih tetap kenceng juga gitu. Terus kayak soal tombol power, oke memang tombol powernya di situ gitu. Lu mau komplain, tapi kita udah kasih solusinya kok. Kalau kesenggol itu nggak langsung mati laptopnya, nggak langsung standby juga gitu. Bener-bener harus ditekan dulu. Jadi ya gue rasa ini adalah salah satu Ultrabook favorit gue ya, dan ini benar-benar masuk list Ultrabook favorit gue sih. Dan semoga HP bisa terus serius bikin laptop yang seperti ini. Kira-kira menurut kalian gimana soal NV13X360 2020? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.